Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zulfikar. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan yang diberikan oleh dosen saya terhadap saya untuk memenuhi kebutuhan nilai UTS saya. Oke, langsung saja. Yang pertama, jelaskan cara kerja sistem komunikasi serat optik disertai dengan diagram. Yang pertama, sinyal awal yang berbentuk sinyal listrik ini pada transmitter diubah oleh transducer elektro-optik atau dioda laser menjadi gelombang cahaya. Kemudian gelombang cahaya selanjutnya ditransmisikan melalui kabel serat optik menuju penerima atau receiver yang terletak pada ujung lainnya dari serat optik. Pada penerima atau receiver, sinyal optik ini diubah oleh transducer optoelektronik atau fotodioda menjadi sinyal elektris kembali. Dalam perjalanan sinyal optik dari transmitter menuju receiver, biasanya akan terjadi redaman cahaya di sepanjang kabel optik. Sambungan-sambungan kabel dan konektor-konektor ini, konektor-konektor di perangkatnya. Oleh karena itu, jika jarak transmisinya jauh, maka diperlukan sebuah atau beberapa repeater yang berfungsi untuk memperkuat gelombang cahaya yang telah mengalami redaman sepanjang perjalanannya. Kemudian yang kedua, buatlah diagram rancangan sistem komunikasi serat optik yang terdiri atas laser dan transmitter atau TX, serat optik single mode, dan fotodioda. Nah, bisa diperhatikan serat optik ini atau TX yang bisa dikenal atau TX. Kemudian TX ini bisa langsung ke optical power meter atau optical fiber, dari optical fiber menuju optical receiver atau yang biasa dikenal RX. Kemudian nomor 3, lakukan simulasi perancangan sistem komunikasi serat optik yang telah Anda buat di OptiSystem dengan spesifikasi sebagai berikut. Panjang gelombang laser transmitter pada setting yaitu 1550 Nm, kemudian transmisi data 10 Gbps, serat optik single mode dengan vektor attenuation sebesar 0,20 dB per kilometer. Kemudian penerima atau RX, sensor cahaya jenis PIN atau APD, phase photodiode, dan ukurlah output laser TX dengan optical power meter dan optical spectrum analyzer atau OSA. Ukurlah output singer laser setelah ditransmisikan ke dalam fiber dengan optical power meter, WDM analyzer, dan optical spectrum analyzer. Hubungkan output fotodioda dengan regenerator elektrik signal bermeter untuk mengukur kualitas sinyal atau data. Bisa diperhatikan di gambar ini. Di sini sudah ada semuanya, sudah saya buat rancangannya. Kalau untuk lebih jelasnya, saya akan mengzoom ya. Oke, bisa diperhatikan. Kemudian nomor 4, carilah data sebagai berikut. Jika fiber optic single mode disetting panjang L 20 km, 20, 30, 40, 50, 60, 70, dan 80 km, berapakah masing-masing daya output yang terukur di luaran fiber optik? Buatlah grafik dengan MATLAB atau hubungan antara panjang serat optik sumbu X vs daya output dBm sebagai sumbu Y. Bisa diperhatikan ini length, ini panjang 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, semuanya satuan kilometer. Kemudian PI ini dBm. Berikut adalah PI dBm nya, hampir sama ya rata-rata semuanya. Dan PO dBm output ya. Di sini ada berbeda-beda, semakin jauh jarak 80, semakin jauh jarak atau panjang, maka akan semakin besar angka port outputnya, yaitu 17.652 untuk panjang 80 km. Kemudian yang B, jelaskan hubungan antara daya output dengan daya output daya, jumlah energi yang diserap atau energi. Ya, harus saling berhubungan. Bila dari salah satu yang tidak terhubung, maka tidak akan ada hubungan arus energi. Daya output untuk menggerakkan, sedangkan output daya
adalah hasil dari penggerak tersebut. Pada soal nomor 4A, parameter fiber optik, faktor attenuasinya diubah menjadi 0,25 dB per kilometer. Benarkah? Output grafik pada nomor 4B ini bisa dilihat. Ini ya. Udah dibikin. Yang ini beranalizer dua-duanya sih. Kemudian yang D, jelaskan pengaruh faktor attenuasi fiber optik pada output daya sinyal. Attenuasi diisi dengan 0,20 bm per kilometer. Max key faktornya adalah 8827 dan min bernya 3,44. Lalu berbandingan saat attenuasi diisi dengan 0,25 dBm per kilometer, max key faktornya 4,2367 dan min bernya 1,134, sehingga terjadi perubahan yang signifikan. Nomor 5, ukurlah parameter sebagai berikut ini. Saya lihat ini adalah hasil ukuran sinyal spektral luaran laser transmitter dengan OSA. Kemudian yang B, ukurlah sinyal spektral luaran fiber optik yang tadi ya. Kemudian ini ya. Kemudian yang D, ukurlah kualitas sinyal SNR, signal to noise ratio, dari instrumen ukur WDM analyzer pada saat L20, 30, 40 sampai 80. Bisa dilihat ini sinyalnya, frekuensi satuan THz, kemudian signal powernya satuannya dBm, kemudian noise powernya satuannya dBm, dan OSNR satuannya dB. Di sini ada length atau panjang. Dan C, ukurlah sinyal dari instrumen ukur bit error rate meter pada saat ya ini tadi 20 sampai dengan 80 km. Ya, bisa dilihat sini 20, kecepatan 20, 30, 40, 50, 60, 70 dan 80. Dan jelaskan hasil simulasi yang Anda peroleh dari faktor luaran sinyal spektral SNR dan BER dari fiber optik dengan parameter L. Optical power meter WDC analyzer dengan catatan length pada fiber optik kita ubah dari 20 sampai 80. Hasilnya akhirnya pada jawaban di atas. Oke, terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.